Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, senang sekali saya Faskia bisa menyapa teman-teman lagi. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten di berbagai bidang kegiatan keagamaan, mulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, bimbingan mualaf, juga khotbah Jumat dan juga kajian di kantor. Nah, teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman semuanya untuk kritis belajar mengenai berbagai macam topik dari berbagai sumber. Nah, maka dari itu di ruang tengah ini teman-teman cariustad.id ingin mengajak teman-teman semuanya mengkaji isu-isu dan juga topik-topik bukan hanya dari pandangan keagamaan saja dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang ya lagi-lagi gak akan habis untuk didiskusikan begitu ya. Dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan hal ini di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai pelaporan korban pelecehan seksual apakah bisa dipidanakan gitu ya. Nah, teman-teman, untuk membahas sebuah topik yang menarik, hangat, dan juga berat ini ya, saya tentunya tidak akan sendirian membahasnya. Sudah ada dua narasumber yang sudah siap untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Yang pertama ada Ustadz Abdul Karim Munte, LC SSY MH dari cariustad.id, sekaligus dosen hukum Islam pada Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Munte. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan teman-teman narasumber kita lainnya yaitu ada Bapak Muhammad Hamzah SH, Mitra Advokat dari Yustika. Nah, teman-teman, Yustika adalah platform yang menyediakan berbagai layanan hukum, mulai dari layanan konsultasi, drafting, review dokumen, pendampingan, mediasi, hingga pendaftaran merek. Nah, tentunya dengan Yustika, layanan hukum akan menjadi lebih mudah, cepat, dan biaya terjangkau, serta advokat yang berpengalaman di Yustika. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita akan dihadapkan dengan topik diskusi yang sangat amat berat dan menegangkan begitu ya. Oke, ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan karena bukan sesuatu hal yang lumrah begitu ya. Kalau korban pelecehan seksual yang melaporkan tindakan itu dia akan dapat counter balik atau pelaporan balik begitu ya, dengan berbagai macam konsekuensi lah gitu. Yang paling marak itu kan mengenai pencemaran nama baik dan lain sebagainya gitu ya. Pertama saya mau ke Ustadz Munte dulu nih. Ustadz, bagaimana Islam memandang seseorang yang melaporkan balik gitu orang yang mendapatkan pelecehan seksual? Jadi perilaku pelaku yang melaporkan kembali korban pelecehan seksual. Iya, terkait dengan pelecehan seksual ini memang dalam Islam kan cukup diatur ya, cukup banyak diatur bagaimana kita sebagai laki-laki, juga perempuan sebagai laki-laki untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Jadi kayak misalkan kita diperintahkan untuk menutup aurat, laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan gitu, dan juga kita sama-sama menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita pada perbuatan kekerasan seksual itu. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang pelaku kemudian dia dilaporkan terus melaporkan balik? Nah, ini sebenarnya di dalam hukum Islam kalau kita lihat, yaitu tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan ketika seseorang melakukan pembelaan diri. Jadi ketika orang melakukan pembelaan diri itu merupakan haknya dia. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual melaporkan hal tersebut, tentu ini satu hal yang akan menimbulkan fitnah kalau misalkan ternyata upaya melaporkan balik itu adalah untuk menghindar dari tanggung jawab yang dia lakukan.
Jadi kalau ini benar-benar ternyata adalah menghindar daripada tanggung jawab, itu adalah perbuatan yang sungguh sangat maksiat lah ya. Jadi sudah melakukan dosa, kemudian mencoba mencari cara agar terhindar dari pertanggungjawaban dosa itu. Jadi eh, itu tadi ya, itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji, ya kan? Sangat-sangat tidak terpuji. Mungkin itu ya sementara. Oke, jadi intinya dalam syariat Islam sebetulnya melakukan pembelaan diri itu tidak apa-apa begitu ya. Tapi selanjutnya pembelaan dirinya itu dilakukan karena apa gitu. Kalau melaporkan balik untuk menghindari diri dari tanggung jawab ya itu nggak boleh gitu ya Ustadz ya. Ya. Gitu. Oke. Selanjutnya saya mau ke Pak Hamzah nih. Pak Hamzah, apakah pelapor korban pelecehan seksual ini bisa dipidanakan? Baik. Saya akan bahas pelecehan seksual dulu. Sejak tahun 2022, pemerintah tuh telah menetapkan satu undang-undang khusus tentang kekerasan seksual. Jadi, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana kekerasan seksual itu sekarang ada 2 yang dilindungi negara. Jika seseorang mendapatkan itu dapat melaporkan tindak pidana itu. Dari tindak pidana kekerasan seksual fisik dan non fisik. Nah, dan ancamannya cukup serius. Untuk korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilaporkan balik oleh pelakunya, itu bisa meminta perlindungan ke LPSK. Dan dia akan dilindungi, dan pelaku yang melakukan kekerasan seksual pasti laporannya akan ditolak oleh kepolisian, karena itu kan pasti konteksnya telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Udah gitu, kalau pelaku itu tetap memaksa dengan dalil undang-undang ITE, sekarang udah ada SKB 3 petinggi tuh dari Menkominfo, Kejaksaan Agung, dan Kapolri. Jadi sekarang ini sudah tidak semudah dulu sebelum ada kesepakatan bersama tersebut untuk seseorang telah melakukan pencemaran nama baik melalui ITE. Jadi jangan khawatir, untuk korban-korban pelecehan seksual, ketika dia melaporkan ke kepolisian, tanda bukti lapor polisi tersebut dapat dijadikan dokumen untuk mendapat perlindungan kepada LPSK. Jadi korban pelecehan seksual akan dilindungi oleh lembaga negara yaitu LPSK di dalam kasus pidana pelecehan seksual tersebut. Oke, jadi sudah sangat jelas dan konkret begitu ya Pak Hamzah ya. Iya. Pelindungan bagi para korban pelecehan seksual ini. Jadi negara tidak membuka ruang sama sekali untuk pelaku pelecehan seksual untuk membela dirinya untuk lari dari tanggung jawab begitu ya. Benar. Nah, selanjutnya saya mau ke Ustadz Munte lagi. Tadi memang sudah disinggung begitu ya Ustadz ya, mengenai bagaimana syariat Islam mengatur gitu mengenai pelaporan balik kepada korban pelecehan seksual. Bisakah dijelaskan lagi kepada teman-teman semuanya secara runut begitu ya, bagaimana sebetulnya Islam memandang ini gitu? Apakah ini sesuatu hal yang memang diperbolehkan, dianjurkankah, atau ada hal yang membuat sesuatu ini menjadi dilarang begitu Ustadz? Iya. Jadi mungkin kalau kita baca di dalam salah satu pesan Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah saat itu kepada hakim-hakim di daerah, beliau katakan salah satu risalah yang cukup terkenal itu adalah al-mudda'i al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankaro. Jadi pengadilan itu memberikan keluasan kepada terdakwa itu untuk membela dirinya, dan juga bagi jaksa yang menuntut itu harus membuktikan. Itu yang pertama gitu ya. Jadi dalam Islam sekalipun itu sama-sama diberikan ruang yang baik. Terus yang kedua, ketika pelaku itu justru melaporkan balik, ini terlebih lagi apalagi kalau misalkan tujuan melaporkan itu untuk mengguncang psikologi korban dan juga agar
agar tanggung jawabnya sebagai pelaku kejahatan itu bisa dia manipulasi. Nah, ini justru menjadi sumber fitnah yang besar. Jadi dia menciptakan fitnah, dan itu kalau saya pribadi melihatnya itu dalam hukum Islam itu bisa dianggap sebagai suatu kemaksiatan yang bisa jadi itu dikenakan ta'zir. Misalnya dalam Islam kan ada istilah ta'zir ya. Jadi hakim negara boleh menghukum orang yang mencoba-coba untuk menghindari dengan memanfaatkan, sebenarnya dalam tanda kutip itu boleh dilakukan. Dia kan hak dia untuk membela diri, hak dia untuk menolak untuk dipersalahkan. Tapi ketika cara penolakan itu bukan dengan cara pembelaan di pengadilan, justru dia melakukan upaya-upaya yang memang secara hukum terlihat ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi sebenarnya dia melakukan manipulasi, itu justru kalau dalam hukum Islam ya bisa dianggap sebagai kejahatan juga. Oke, jadi intinya sebetulnya ya kalau mau membela diri harus dilihat dulu apa yang dibela begitu ya Ustadz ya. Kalau seandainya jelas seperti ini, dia memang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, ya itu bukan sesuatu hal yang bisa dibela. Bahkan kalau seandainya dia berusaha untuk membela dirinya gitu di depan hakim, menurut syariat Islam itu bisa menjadi sesuatu hal yang mengarah kepada kemaksiatan begitu ya Ustadz ya. Jadi mungkin pertama selesaikan dulu pertanggungjawabannya. Kalau memang dia merasa, si pelaku merasa dia tidak melakukan kejahatan, maka lakukanlah pembelaan sampai selesai, baru setelah itu baru lakukan upaya hukum lain gitu. Oke. Intinya apa yang harus dijadikan pertanggungjawabannya dia dilakukan dulu begitu ya, dan upaya hukum lainnya itu mungkin bisa meringankan hukumannya aja gitu ya Ustadz ya. Oke. Sekarang saya mau ke Pak Hamzah lagi. Tadi sudah disinggung sama Pak Hamzah, ada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual gitu ya, pelapor korban pelecehan seksual ini dari mulai mendapatkan perlindungan dari LPSK, dan juga ada surat keputusan bersama tiga lembaga begitu ya. Nah, selanjutnya di hukum positif kita ini, apakah ada memang undang-undang yang secara spesifik gitu melindungi pelapor korban pelecehan seksual di luar dari perlindungan LPSK dan surat keputusan bersama tiga lembaga itu? Bicara pelecehan seksual, paling banyak itu kan korbannya pasti perempuan. Nah, negara itu membuat aturan khusus mengenai perempuan dan anak. Maka bahkan institusi kepolisian pun membuat unit khusus untuk perempuan dan anak. Makanya jika terjadi pelecehan seksual, yang bisa menangani itu hanyalah kepolisian tingkat Polres. Karena unit PPA itu hanya ada di tingkat Polres. Di tingkat Polsek tidak ada. Dan aturan khusus mengenai itu memang diatur dan diberi istilahnya sampai konseling kejiwaan pun akan disediakan sama negara untuk korban-korban pelecehan seksual. Tetapi kalau aturan sekarang kan nih baru ada KUHP baru tuh yang tahun 2023 bulan Januari kemarin. Kalau dahulu pelaporan polisi palsu itu banyak tuh, enggak langsung letter luck di pasalnya ada. Di KUHP baru itu ada, jika membuat laporan kepolisian yang palsu, membohongi telah terjadi tindak pidana, itu ada ancaman pidananya. Makanya hal tersebut diatur supaya masyarakat itu tertib, tidak juga dengan subjektif bilang ada telah terjadi pelecehan seksual ternyata tidak. Nah, seperti prank-prank kepolisian yang iya. Ya itulah ya, paham saya. Karena kan ya sekarang ini kan zaman eranya kan udah berbeda. Hal-hal yang harusnya serius malah dibuat bercanda. Jadi untuk mentertibkan masyarakat memang perlu ada aturan-aturan seperti itu. Sepakat sekali ya. Oke, kembali lagi ke Ustadz Munte gitu. Tadi kita sudah membicarakan mengenai pelaporan balik dari pelaku pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu. Dan sebetulnya tapi kita belum membahas mengenai bagaimana sebetulnya syariat Islam itu secara keseluruhan mensyaratkan apa atau memerintahkan apa kepada
si korban pelecehan seksual ini untuk melakukan apa dan apa gitu setelah dia mendapatkan guncangan itu. Iya. Jadi terkait dengan korban kekerasan seksual, ini juga mungkin ada satu peristiwa pada masa Nabi yang perlu juga kita tarik hikmahnya. Pada masa itu ada satu perempuan yang dilecehkan. Kemudian Rasulullah langsung meminta menunjuk mana orangnya gitu. Jadi sebenarnya bukan, mungkin kalau dalam konteks masyarakat saat itu kan mudah ya. Jadi tinggal dicari yang mana orangnya, ditunjuk itu bisa gitu. Artinya bukan di prosesnya, cara menunjuknya itu yang kita lihat, tapi bagaimana Rasulullah itu menempatkan seorang korban. Jadi menempatkan seorang korban sebagai orang yang terzolimi, orang yang orang yang dilecehkan, itu dianggap sebagai sumber, dianggap perkataannya itu bisa menjadi bukti, gitu kan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh si korban itu diakui oleh Rasulullah. Jadi jangan sampai misalkan ini kepada penegak hukum, orang sudah dilecehkan, kemudian diminta hal-hal yang aneh gitu ya. Disuruh disuruh menceritakan, disuruh memperagakan dan lain sebagainya, yang justru itu justru kesannya negara itu meragukan pengaduan daripada korban. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan itu. Rasulullah mencontohkan ya kita harus percaya pada apa yang diceritakan oleh korban. Nah, kemudian yang kedua, sebagai korban tentu kalau dalam fikih ada banyak ya penjelasan, misalkan hak-hak yang diberikan. Contoh kalau korban itu misalkan diperkosa, kemudian dia hamil, maka dia boleh untuk mengaborsi. Tentu ada ketentuan-ketentuannya ya, dan hukum kita juga mengatur itu. Misalkan belum 40 hari, misalkan ya, salah satu contohnya. Terus yang kedua, ya negara harus memberikan perlindungan tadi. Jadi selain tadi menganggap informasinya itu benar dan serius, terus kemudian juga harus diberikan hak-haknya. Terus yang terakhir mungkin yang bisa dilakukan adalah korban itu untuk melakukan penenangan diri. Dalam mungkin kalau sebagai orang Islam maka dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, di samping sisi-sisi psikologis yang dialami, dia berkonsultasi dengan orang ahlinya tentu. Jadi tidak cukup misalkan hanya datang kepada ustadz, karena tidak semua ustadz juga paham psikologi ya. Tapi ustadz bisa membawa kita kepada bagaimana cara berzikir, bagaimana cara bertaubat, menenangkan diri. Nah itu mungkin sebagai korban itu harus dilakukan supaya bisa menjelaskan dengan baik ketika ada proses peradilan, dia mampu bercerita, dan ketika ditanyakan dia bisa memberikan keterangan sebaik-baiknya. Oke, jadi pada intinya sebetulnya dalam syariat Islam memang korban pelecehan seksual itu diberikan ruang untuk bersuara begitu ya Ustadz ya, pada intinya seperti itu. Oke, terakhir saya mau ke Pak Hamzah nih. Pak Hamzah, bagaimana tips agar pelapor korban pelecehan seksual ini bisa terlindungi dirinya? Korban pelecehan seksual agar terlindungi, salah satu caranya hanya meminta perlindungan ke lembaga LPSK. Dan mengenai yang Ustadz tadi jelaskan, tidak perlu di Undang-Undang Kekerasan Seksual itu ada alat bukti tambahan yang di luar KUHP. Misalnya dokumen elektronik atau informasi elektronik. Itu kan bisa merupakan chat WhatsApp atau CCTV. Kalau dulu itu dikenal sebagai alat bukti petunjuk, kalau sekarang bisa menjadi alat bukti langsung untuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Khusus ya? Khusus. Di KUHP baru juga diatur. Iya. Tapi kan berlakunya 3 tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2026 nanti baru berlaku. Oke. Jadi sebetulnya memang kan tindakan seperti itu kita bisa lacak begitu ya dari
dari informasi-informasi yang didapatkan dari chat WhatsApp dan lain sebagainya begitu ya Pak ya? Benar. Iya, oke. Oke, teman-teman, ini bahasannya sangat menarik sekali dan nggak akan habis kalau seandainya kita kuliti di waktu ini juga karena keterbatasan waktu begitu ya. Pada intinya sih sebetulnya teman-teman, untuk para korban pelecehan seksual jangan takut untuk bersuara karena syariat Islam itu memberikan ruang untuk teman-teman semuanya bersuara apabila menjadi korban pelecehan seksual. Dan hukum positif di Indonesia pun memberikan perlindungan dari berbagai macam sisi untuk para korban pelecehan seksual gitu. Jadi jangan takut untuk dilaporkan balik, silahkan bersuara, harus dibela dirinya begitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hamzah, terima kasih banyak Ustadz Muste untuk ilmunya yang sangat amat luar biasa. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id karena akan ada banyak sekali topik-topik lainnya yang akan dibahas pada episode yang lainnya. Dan akhir kata saya Eva Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.